Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la halla wa la quwwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Para pemirsa Al-Imran TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah memasuki fase ketiga daripada bulan suci Ramadan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagi bulan Ramadan ini menjadi 3 fase. Fase yang pertama yaitu adalah fase Ayyamur Rahmah. Itu hari-hari Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmatnya. Fase yang kedua yaitu ada Ayyamul Maghfirah. Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ampunan kepada hambanya yang bertobat. Dan fase yang ketiga yang hari ini kita berada di dalamnya adalah Ayyamu Itqi Minan Nar. Itu hari-hari di mana kita dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Maka bulan Ramadan adalah bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semua hamba Allah Subhanahu wa taala, semua umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memasuki bulan Ramadan beribadah sesuai dengan syariat, menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Dan orang-orang hamba-hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan ini ada 4 golongan yang mereka tidak akan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah di bulan Ramadan. Walaupun ribuan Ramadan dia lewati, walaupun ribuan Lailatul Qadar dia singgahi, walaupun ribuan Idul Fitri dia lalui, maka 4 golongan ini tidak akan mendapatkan ampunan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam satu riwayat Sayyidina Jibril alaihi salam mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahullah." Ketika Sayyidina Jibril alaihissalam mengatakan itu dan diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya Sayyidina Jibril alaihissalam? Beliau mengatakan, barang siapa yang masuk dalam bulan Ramadan, yang singgah di dalam bulan Ramadan, yang masuki bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya. Siapa golongan itu? Yang pertama adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Isyrik bihi, isyrik billah, musyrikun billah. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini ada kekuatan selain Allah. Dia meyakini ada yang melebihi Allah Subhanahu wa taala. Dia menyandingkan Allah dengan yang lainnya. Dia percaya dengan ramalan, dia percaya dengan dukun, dia percaya dengan zodiak dan sebagainya, maka orang-orang ini sangat disayangkan tidak akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah tegaskan di dalam surat An-Nisa ayat 48. Faqala ta'ala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, doa syirik kepada Allah itu sangatlah besar. Bahkan di dalam kitab Al-Kabair, ya, dosa paling besar yang pertama mendapatkan rank pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, golongan kedua yang tidak akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh dengan ampunan ini.
mereka adalah orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Di mana Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada mereka, untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Faqala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan agar apa? Kamu tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka perintah untuk menyembah Allah, perintah untuk tidak menyekutukan Allah, Allah sandingkan dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Maka begitu besar perintah ini, begitu mulia perintah ini, dan begitu sangat agung perintah yang Allah berikan kepada hambanya. Itu untuk berbakti kepada kedua orang tua, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena di dalam ayat yang lain Allah mengatakan fala taqul lahuma uff. Maka jangan katakanlah kepadanya kata ah. Ilat di dalam ayat ini bukan hanya sekedar kata-kata ah. Namun ya, ilat daripada larangan ini adalah menyakiti hati orang tua. Apapun yang kita lakukan tidak mesti mengatakan kata ah. Apalagi kita bahkan memukul atau bahkan kita mencaci, menyakiti saja hati kedua orang tua kita. Ini bisa dikategorikan orang yang durhaka kepada orang tuanya. Maka na'udzubillah min dzalik, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini. Para pemirsa Al-Ibar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian golongan yang ketiga yang tidak akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini adalah mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Maka ketika dia memutuskan tali silaturahmi, baik itu dengan keluarganya, tetangganya, kerabatnya, saudara seimannya, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikuatkan dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, la tanzilu rahmah ala qaumin fihim qati'ur rahim. Tidak akan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada satu kaum, kepada satu kelompok, kepada satu kumpulan yang mana di dalamnya ada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Rahmat yang Allah berikan biasanya kepada perkumpulan-perkumpulan yang memang di sana perkumpulan-perkumpulan yang baik, namun rahmat itu tidak akan turun kepada kelompok tersebut, kepada kumpulan tersebut, jika ada satu saja orang yang memang di dalamnya yang memutuskan tali silaturahmi. Maka bagaimana dengan orang itu sendiri? Orang yang memutuskan tali silaturahmi itu sendiri, maka jelas-jelas dia tidak akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian golongan yang keempat yang tidak akan mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah mudminul khamar. Itu orang yang senantiasa mengkonsumsi narkoba, mengkonsumsi khamar, mengkonsumsi zat-zat yang bisa merusak tubuhnya. Sehingga orang-orang yang syaribul khamar ini, yang bisa dikiaskan dengan narkoba ini, jika dia tidak bertobat di bulan Ramadan ini, dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di sisa-sisa bulan Ramadan ini kita bisa menguatkan kembali, menguatkan tekad kita dan terus istiqamah menjalankan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh, dengan tekad yang kuat, dengan syariat-syariat dan sunnah-sunnah, bahkan juga ketentuan-ketentuan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mudah-mudahan kita di akhir bulan Ramadan ini mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluar dari bulan Ramadan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh kekhilafan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan oleh Rasulullah kayami wadathu ummuh, kita keluar dari bulan Ramadan bagaikan bayi yang melahir ke dunia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.